Pantai Lovina dikenal sebagai salah satu objek wisata populer di Bali Utara, tepatnya terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, sekitar 10 km ke arah barat kota Singaraja. Pantai Lovina sendiri mempunyai bentang garis pantai sekitar 2 km. Pantainya masih sangat alami dan suasananya sangat berbeda dengan suasana pantai yang biasanya ditemukan di Bali Selatan. Daya tarik utama dari Pantai Lovina sendiri bukanlah dari pantainya. Tujuan wisatawan datang adalah pada aktivitas melihat lumba-lumba di tengah laut. Di Pantai Lovina ini lumba-lumba bisa disaksikan setiap hari kemunculannya, dan lokasinya pun tidak jauh dari pantai. Aktivitas wisatawan menyaksikan langsung lumba-lumba ini sudah berlangsung lama dan menjadi aktivitas wajib untuk wisatawan yang berkunjung ke Pantai Lovina. Wisata bahari ini menjadi penghasilan utama masyarakat di Desa Kalibukbuk yang profesinya sebagai nelayan jukung atau pengemudi perahu. Sudah menjadi perhatian pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dinas terkait di Buleleng, dengan aktivitas wisata ini terhadap kelangsungan dan kelestarian habitat lumba-lumba di Pantai Lovina. Sosialisasi bahwa lumba-lumba merupakan biota laut yang dilindungi, serta bagaimana berperilaku bijak saat berwisata, hal yang penting untuk diketahui oleh wisatawan maupun masyarakat. Lumba-lumba merupakan hewan yang dilindungi di Indonesia dan di dunia internasional. Beragam peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga habitat dan kelestariannya. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, dan juga Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut. Semua perangkat undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kekayaan biota laut Indonesia. Wisata pengamatan lumba-lumba merupakan salah satu wisata yang diandalkan untuk daya tarik wisatawan domestik dan asing di Indonesia. Wisata ini dikenalkan tidak hanya untuk menjaga kelestarian populasi lumba-lumba, namun juga untuk memberitahu kepada masyarakat agar kegiatan wisata dapat berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, diantaranya mengedukasi bahwa wisata pengamatan lumba-lumba bukan wisata massal, tapi wisata yang harus diatur dengan baik. Karena pemerintah Indonesia telah menetapkan seluruh cetacean yang ada di wilayah Indonesia merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Sehingga wisata ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Beberapa kita harus atur, misalkan pengemudi jukung yang harus mengetahui jarak interaksi dengan lumba-lumba. Kemudian kita tidak boleh memberi makan, tidak boleh menyentuh, apalagi pada saat lumba-lumba berenang di alam liar. Lalu hal yang penting yang ingin kita lakukan adalah mengedukasi kepada wisatawan, jangan sampai kegiatan-kegiatan yang berakibat terhadap kecelakaan di laut, terkait dengan tabrakan terhadap lumba-lumba, jarak maupun pengamatan, maupun hal-hal yang dapat merugikan tidak terjadi. Harapannya adalah kami selaku pemerintah ingin bersama-sama mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk menjaga kelestarian populasi satwa ini, sehingga ke depan bisa lebih baik lagi. Untuk diketahui bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan sudah menetapkan wilayah Kabupaten Buleleng Tengah sebagai salah satu kawasan konservasi perairan yang sudah dicadangkan sejak tahun 2010. Sehingga kita harus hati-hati lagi mengelola wisata ini dengan baik. Di satu sisi menguntungkan secara ekonomi, tapi di sisi lain juga harus mematuhi kaidah-kaidah konservasi.
Untuk dapat melihat lumba-lumba, wisatawan harus berangkat sebelum matahari terbit, menggunakan jukung yaitu perahu nelayan yang memang diperuntukkan untuk membawa wisatawan berwisata lumba-lumba. Setiap jukung diarahkan oleh pengemudi perahu. Di Lovina sendiri mereka disebut dengan kapten jukung, dan profesi ini sudah menjadi mata pencaharian nelayan atau masyarakat di Lovina. Salah satunya adalah Pak Sugeng Aryawan ini. Sudah sekitar 4 tahun. Dan lebih memilih profesi sebagai kapten jukung di Lovina, meninggalkan profesi lamanya sebagai nelayan tradisional. Dalam keadaan ramai atau saat musim liburan, akan banyak juga jukung yang berlayar membawa wisatawan ke lepas pantai Lovina. Wisatawan dapat melihat indahan matahari yang terbit dari timur menyinari iringan perahu jukung yang berlayar ke lepas pantai menuju lokasi di mana lumba-lumba akan muncul di pagi hari. Jaraknya pun tidak terlalu jauh dari pantai, sekitar 3-4 km atau biasanya ditempuh dengan 20 menit perjalanan sudah sampai di titik di mana Kapten Jukung melihat sekitarnya untuk munculnya lumba-lumba. Biasanya sekitar jam 7 pagi sudah mulai muncul ke permukaan sekelompok lumba-lumba, bisa dengan kelompok kecil maupun dengan kelompok besar dengan jumlah yang banyak. Apabila salah satu jukung atau pengemudi perahu melihat kehadiran lumba-lumba, maka pengemudi perahu bergegas untuk mendekati lokasi munculnya lumba-lumba tersebut. Maka perahu-perahu lain di sekitarnya juga akan berusaha mendekat menuju lokasi kemunculan lumba-lumba. Kelompok lumba-lumba bisa datang atau muncul dari berbagai arah, sehingga perahu-perahu seperti berkejar-kejaran untuk tidak kehilangan kesempatan membawa wisatawan melihat atraksi lumba-lumba yang muncul ke permukaan. Untuk wisatawan, aktivitas wisata lumba-lumba ini memberikan kesan berbeda dibanding dengan aktivitas wisata yang lain. Apalagi yang belum pernah melihat lumba-lumba secara langsung melakukan atraksi di laut lepas. Untuk durasi aktivitas wisata lumba-lumba bisa berlangsung 2-3 jam. Namun, kebanyakan akan berakhir sekitar jam 8 pagi karena kemunculan kelompok lumba-lumbanya juga sudah mulai berkurang dan lokasi melihatnya pun sudah jauh dari lokasi pantai Lovina. Wisata lumba-lumba pun akan berakhir dengan sendirinya dan perahu atau jukung akan memutar balik ke arah pantai membawa wisatawan untuk kembali ke tempat penjemputan. Kawasan Pantai Lovina sendiri masuk ke dalam salah satu bagian kawasan konservasi perairan di Kabupaten Buleleng yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, di mana lumba-lumba sebagai biota laut yang dilindungi merupakan salah satu prioritas dan bagian dari tugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk dapat melestarikan kekayaan hayati yang ada di Buleleng. Dan Buleleng merupakan kabupaten yang terluas di Provinsi Bali dengan wilayah laut juga yang terpanjang di Provinsi Bali, yaitu membentang sepanjang 157,05 km. Kawasan konservasi perairan dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat. Selanjutnya yang di wilayah timur ada di Desa Tembok sampai dengan Pacung. Kita sekarang menuju ke masalah yang ada di Buleleng Tengah, kawasan Lovina dan sekitarnya yang membentang dari Desa Tukad Bunge sampai dengan Desa Sulanyah di Kecamatan Seririt. Taman wisata perairan yang berpusat di Lovina ini punya wisata unggulan yaitu Dolphin Watching Tour. Kesehari-hariannya yang sering muncul adalah 3 jenis dolphin yaitu bottlenose dolphin, spinner dolphin, dan spot dolphin. Walaupun menurut penelitian ada 8 jenis mamalia yang ada, tapi yang sering muncul di sini adalah 3 jenis tersebut. Para pelaku-pelaku pariwisata yaitu antara pengunjung dan juga nelayan-nelayan yang mengantarkan tamu untuk menikmati pariwisata dolphin itu harus memperhatikan beberapa hal yang sudah disepakati. Banyak para ahli menyampaikan pariwisata dirusak oleh pariwisata itu sendiri. Namun, pariwisata juga dapat memperbaiki pariwisata itu sendiri dengan cara berdampingan dengan konservasi. Jadi, konservasi adalah sebuah keharusan.
BPSPL Denpasar juga memberikan pendampingan kelompok masyarakat penggiat konservasi di Kabupaten Buleleng yang memiliki perhatian terhadap wisata pengamatan lumba-lumba, konservasi penyu maupun terumbu karang. Salah satunya adalah kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas Penimbangan Lestari. Terkait dengan wisatawan lumba-lumba yang ada di Bali Utara, kami tentu sangat mendukung. Dan itu kami lakukan kepada kapten kapal yang mengangkut wisatawan lumba-lumba ke tengah laut. Kami itu edukasi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Atau mengajak pengunjung atau wisatawan lumba-lumba itu sendiri tidak membuang sampah di tengah laut supaya tidak mengganggu lumba-lumba itu sendiri bila mana di tengah laut. Dan kegiatan yang kami lakukan juga untuk menunjang ekonomi di kelompok kami juga melakukan transplant terumbu karang, membersihkan karang dari sampah plastik, dan kami juga mengedukasi anak-anak muda untuk ikut peduli terhadap laut itu sendiri. Menurut saya, wisata lumba-lumba jelas membantu kondisi ekonomi Lovina. Terutama dalam kondisi COVID ini di mana masyarakat memang memerlukan penghasilan yang pasti. Namun perlu kita pikirkan bersama bagaimana caranya menyeimbangkan ekonomi masyarakat dengan kesejahteraan dan keselamatan lumba-lumba di Lovina. Hal-hal seperti menjaga jarak antara hewan dan jukung, tidak ngebut di sekitar hewan, mematikan mesin atau mengangkat baling-baling jukung di sekitar hewan, serta tidak memotong haluan atau arah renang hewan, penting untuk diterapkan. Sehingga yang penting menurut saya adalah adanya pelatihan menjaga jarak, kecepatan, dan perilaku jukung di sekitar hewan. Kehadiran lumba-lumba menjadikan Pantai Lovina sebagai destinasi wisata populer tentu mempunyai dampak yang besar terhadap sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Berkembangnya pariwisata dapat dilihat dengan banyaknya berdiri deretan hotel, resort, dan penginapan di sepanjang Pantai Lovina. Kontribusi pariwisata ini sangat mendukung ekonomi daerah dan masyarakat yang ada di Buleleng. Kami selaku pelaku pariwisata dan teman-teman mengharapkan satu hal yang paling penting adalah sustainable tourism development. Pariwisata yang berkelanjutan tanpa hentinya. Oleh karena itu, wisata-wisata seperti wisata lumba-lumba ini harus kita pertahankan bagaimana kelestariannya. Kita punya terumbu karang, kita punya lumba-lumba, kita punya ikan yang beraneka warna dan beraneka ragam. Mari kita jaga bersama-sama. Masyarakat jangan antipati, mari kita bersama-sama, akademisi, pemerintah, pelaku pariwisata, dan stakeholder yang lainnya untuk kita menjaga kelestarian laut kita bersama-sama di Kabupaten Buleleng. Lumba-lumba sebagai kekayaan hayati Indonesia sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan habitatnya oleh kita semua. Berkembangnya pariwisata harus bisa seiring dan sejalan. Berperilaku bijak saat melakukan aktivitas wisata lumba-lumba sudah menjadi keharusan. Dengan melestarikan lumba-lumba, berarti juga meninggalkan warisan terbaik kepada generasi penerus bangsa. Kepada merekalah, budaya serta ekosistem wisata bahari yang ada di Bali bisa berkelanjutan dan terus terjaga kelestariannya.